Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dalam layanan konseling klasikal BK. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan sekolah. Tapi sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, sekarang ada baiknya kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Coba pemimpin kelasnya tolong pimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai, Ibu juga pengen absen dulu nih tentang siapa yang hadir ataupun enggak. Silakan acungkan tangan ya. Abila Rifani, Adelia Safa Zahra, Adelia Siti Nurjana, Aira Putri Al-Ghifari, Trianta, kemudian Willy Aldiansyah, Zahra Nur Saadah. Oke, terima kasih. Kita akan memulai. Sebelum memulai, kita ice breaking dulu sebentar ya. Tapi ice breakingnya biasa aja. Kalian kalau misalkan mendengar kata selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Selamat siang berarti 2 kali. Selamat sore berarti 3 kali. Kalau selamat malam berarti? Enggak ada suaranya ya. Siap ya, kita cek ya. Siang, sore, pagi, malam. Oke, hebat. Kabarnya baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan sekolah. Setelah SMP, biasanya jenjang pendidikan yang ditempuh itu adalah SMA, kemudian SMK, kemudian MA, terus apa lagi? MAK, betul. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah kalian bisa menentukan rencana kalian ke depannya, kemudian memahami sekolah lanjutan setelah SMP itu ada apa saja, kemudian memikirkan keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Sepertinya kalian sudah ada bayangan mengenai SMA, SMA, SMK ataupun MA. Nah, Ibu ingin tahu pengetahuan kalian terlebih dahulu mengenai SMA, SMK, MA, dan MAK. Ibu membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok. Karena di sini sudah, alhamdulillah duduknya sudah berkelompok. Ibu akan membentuk atau menunjuk aja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Kelompok 1 akan ke bagian MA, kelompok 2 akan ke bagian SMA, kelompok 3 MAK, kemudian kelompok 4 adalah SMK. Sebelum kita membahas tentang lebih lanjut mengenai SMA, MA, SMK, MAK, SMA kepanjangan dari hebat. Kemudian MA, betul. SMK, MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, silakan kalian boleh mempergunakan HP kalian untuk mencari informasi mengenai apa itu pengertian dari SMA, MA, SMK, dan MAK. Kemudian juga jurusan yang ada di SMA itu apa saja. Kalau misal masih ada jurusan di SMA, kemudian di MA itu ada jurusan apa aja, SMK ada apa aja, MAK ada apa aja. Kemudian karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Ibu sudah menyediakan kertas sticky note di meja kalian masing-masing. Silahkan pilih satu warna untuk menunjukkan misalnya pengertian mau pakai warna pink, kelebihan mau pakai warna hijau. Kalian diskusikan terlebih dahulu sebelum
memutuskan apa yang akan ditulis ya. Kemudian jika nanti telah selesai, ibu meminta 2 orang perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pencariannya di internet. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Paham instruksinya? Boleh, sekarang silahkan untuk memulai. Jadi langsung pengertiannya apa? Karakteristik itu ciri ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup nggak? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami tentang hasil penelitian dari MAK. Pertama-tama pengertian. Pengertian MAK adalah jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam dan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jurusan MAK diantaranya multimedia, animasi, administrasi, akuntansi, farmasi, pariwisata, pelayanan, teknik mesin, tata boga, elektro. Karakteristik MAK adalah analisis kekuatan dan perbaikan madrasah dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Di sini juga ada kelebihan MAK, yaitu pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam, pengelolaan oleh Menteri Agama, masa studi 3 tahun, sistem ganda yaitu kombinasi antara pengalaman belajar di madrasah dan pengalaman kerja di dunia usaha. Lalu ada kekurangannya juga, yaitu belum memiliki pagar, belum memiliki standar mutu lulusan yang terukur, penataan bangunan belum terlihat estetik, dan penempatan barang-barang inventaris madrasah belum tertib. Sekian dari diskusi hasil kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepukan. Kita berikan aplaus ya dengan tepukan. Good job ya. Tahu G-double-O-O-D, good job. Good job. Sekarang kelompok berikutnya. Tadi dibahas tentang MAK. MAK itu adalah singkatan dari Madrasah Aliyah Kejuruan. Ada yang namanya kejuruan tadi ya. Di samping dia memperdalam ilmu agama, juga ada penjurusannya seperti itu. Mana kelompok yang mana lagi yang akan membacakan hasil diskusinya? Silahkan. Boleh. Silakan perkenalkan nama kelompoknya dan lihat ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut, mulai dari pengertian, jurusan, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari MA. Pengertian dari MA yaitu yang disebut juga sebagai Madrasah Aliyah adalah jenjang pendidikan menengah formal di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Agama dan memiliki masa studi selama 3 tahun. Jurusan dari MA, ilmu pengetahuan alam atau disebut IPA, ilmu pengetahuan sosial, IPS, ilmu-ilmu keagamaan, bahasa dan budaya. Karakteristik dari MA memiliki ciri khas sebagai pendidikan Islam yang memberikan porsi besar kepada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, selain mata pelajaran umum yang sama dengan SMA. Kelebihan dari MA, siswa dapat mengembangkan potensi akademik, keterampilan, minat, bakat, serta nilai-nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga kekurangan dari MA, yaitu kurangnya persiapan karir non-agama. Siswa mungkin kurang siap dalam hal keterampilan non-agama yang dibutuhkan di dunia kerja. Sekian presentasi dari kelompok 1 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk
ke dunia kerja atau usaha, sedangkan MAK itu lebih dominan ke arah pengetahuan ditambah dengan pengetahuan agama. Berikutnya, silakan mau kelompok mana? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari SMK Adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja bidang tertentu. ada juga jurusan dari SMK yaitu administrasi perkantoran, desain gratis, bisnis dan pemasaran, informasi, pelayaran, akuntansi dan keperawatan. Ada juga karakteristik SMK menurut Yusuf Totuli dalam Suyanto 2008, antara lain SMK diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. SMK didasarkan atas kemandirian atau kebutuhan dunia kerja. Kelebihan dari SMK menguasai keahlian kejuruan, pelajaran praktik lebih diutamakan, merasakan praktik kerja langsung, siap untuk bekerja setelah lulus SMK, dan peluang membuka usaha lebih mudah. Yang terakhir, kekurangan SMK adalah keterbatasan dalam pilihan pendidikan lanjutan, tak mempersiapkan untuk bidang non-teknis. SMK biasanya lebih fokus pada bidang teknis dan keterampilan praktis. Makasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Kita ini ada tepuk lagi. Yang tepuk yang kelompok keempat itu adalah tepuk keren. Contohnya adalah wow, keren. Wow, keren. Nah, itu ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi bisa ya. Wow, keren. Wow, keren. Nah, gitu ya. Nah, wow. Nah, kita akan bahas sedikit ya tentang SMK. SMK itu adalah singkatan dari keutamaan dari SMK dibanding dengan sekolah yang lain adalah ya lebih menjurus ke salah satu bidang keahlian untuk bisa dipakai dalam bidang pekerjaan. Tadi jurusan di SMK yang kalian tadi tuliskan itu diantaranya ada administrasi, kemudian ada tentang komputer, apalagi jurusannya elektronik, listrik, kemudian apalagi tata boga, betul, ada apalagi mesin, pelayaran dan lain sebagainya. Itu adalah mereview sedikit tentang SMK. Berikutnya kelompok terakhir tentang SMA, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami atas pengertian jurusan, karakteristik, kelebihan dan kekurangan sekolah menengah atas. Yang pertama adalah pengertian SMA. SMA atau sekolah menengah atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau SMP. SMA merupakan salah satu bentuk pendidikan umum yang bertujuan mempersiapkan siswa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jurusannya sesuai minat yang akan dituju. Contoh minat, MIPA berarti menjuru ke bidang MIPA. Selanjutnya karakteristik.
Karakteristiknya adalah kurikulum Merdeka SMA memiliki kegiatan belajar mengajar yang fleksibel termasuk alokasi waktu dan materi pelajaran. Kedua, minat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh minat masing-masing. Kelebihannya, memungkinkan lulusannya untuk memilih jurusan yang lebih beragam saat akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kekurangan SMA ialah tidak bisa bekerja langsung setelah lulus, langsung ditentukan peminatan sejak kelas 9, tidak cocok untuk anak yang kurang disiplin, kesulitan lintas jurusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan dia, we. Berikan dia, oh. Berikan dia, we. Wow, keren. Nah, gimana? Setelah teman-teman kalian mempresentasikan, apakah sudah ada bayangan mengenai apa itu SMA, apa itu SMK, MA, dan MAK? Nah, sekarang kita akan mereview ya, mereview tentang pendidikan itu ada apa saja. Di sini Ibu sudah memperlihatkan di layar, silakan perhatikan ke depan. Sesuai dengan tadi yang kalian lihat dan presentasikan, 3 jalur yang biasa ditempuh setelah lulus SMP, yaitu SMA atau MA, SMK atau MAK, kemudian pendidikan kesetaraan paket C, kursus atau pelatihan. Nah, ini ya yang belum kita bahas. Sebenarnya ketika kita melanjutkan ke bidang SMA, ada yang namanya SMA, SMK, MA, dan MAK. Dilihat dari karakteristiknya, selain tadi yang kalian sebutkan, SMA itu adalah lebih banyak ke pengetahuan daripada ke bidang praktek. SMA 90% itu adalah teori, sehingga dia memang dipersiapkan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Sedangkan SMK 60%-nya itu adalah tentang praktik dan 40%-nya itu adalah tentang teori. Sehingga kurikulum di SMK itu memungkinkan seseorang untuk lebih fokus ke dalam dunia kerja. Jadi jika kalian ingin dari sekarang sudah merencanakan ketika nanti SMA aku akan langsung melanjutkan ke jenjang misalnya langsung bekerja, ada baiknya kalian langsung memfokuskan diri ke sekolah yang namanya SMA. Tapi kalau kalian misalkan mau kuliah atau apa, misalkan masuknya ke SMA karena ini memang dipersiapkan untuk kuliah perguruan tinggi. Tetapi jika yang SMK juga ingin melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, bisa ke perguruan tingginya yang sesuai dengan, misalnya ketika dia SMK mengambil elektronik, berarti nanti pas kuliahnya mengambil jurusan tentang elektronik juga. Kalau misalkan jurusannya berbeda, wayahna berarti dia harus belajar lagi untuk memahami apa yang tidak diajarkan di elektronik kalau mengambil jurusan yang berbeda saat kuliah, seperti itu. Karena SMK diperuntukannya langsung ke jenjang karir atau bekerja. Kemudian ada juga yang namanya paket C. Paket C itu apa ya? Ada yang tahu? Disebut sekolah non formal. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya pendidikan formal dan juga non formal. Bedanya apa? Kalau formal gimana? Seminggu. Kemudian kalau non formal gimana? Seminggu sekali, betul. Itu dari jeda belajarnya. Kalau misalkan nanti kesempatan di dunia kerjanya seperti apa, itu kembali ke dirinya masing-masing. Kalau misalkan dia bekerja keras, maka dia akan mendapatkan peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau anaknya misalnya malas, tetap aja. Mau dia di SMA, mau dia di SMK, mau dia di MA, mau dia di paket C. Kalau misalkan dia malas, berarti tidak akan bisa berkembang. Kemudian bedanya SMA, SMK sama MA itu juga terdiri dari dinas yang menaungi di atasnya. Kalau MA itu adalah dinas atau kementerian, betul, Kementerian Agama. Kalau SMA sama SMK itu Kementerian
Betul, itu adalah Kementerian Pendidikan. Jadi dua naungan kementerian yang berbeda. Tapi sama, kalau swasta sama negeri. Kalau negeri berarti dibiayai oleh pemerintah, kalau swasta dibiayai oleh mandiri atau secara siswanya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Apakah ada jurusan di SMA atau SMK yang lebih dominan ke anak laki-laki? Ada nggak ya? Mesin, terus apa lagi? Teknik, otomotif, terus apa lagi? Listrik ya. Itu dominan yang masuknya itu adalah anak laki. Kalau anak perempuan dominan jurusan tata boga, farmasi, apa lagi? Tata busana, kemudian apa lagi? Keperawatan, betul. Kebanyakan itu adalah bidang perempuan. Tapi kalau misalkan seorang perempuan mau masuk ke jurusan otomotif, dia bisa atau tidak? Bisa. Kalau seorang laki-laki mau masuk ke jurusan tata boga atau tata rias, boleh tidak? Boleh. Tapi kenapa ketawa? Boleh ya. Dia memiliki hak yang sama. Kalau misalkan dia memiliki minat dan bakat di bidang tersebut, boleh masuk. Cuma berarti ya kebanyakan ini mah ya, kebanyakan laki-laki biasanya otomotif, listrik, jarang perempuan yang masuk ke otomotif, masuk ke listrik, seperti itu. Kemudian pemahaman di masyarakat juga, apakah di daerah kalian masih ada yang beranggapan bahwa yang wajib menempuh pendidikan yang tinggi itu adalah hanya laki-laki saja? Tidak. Bagaimana coba dari kelompok 4? Di daerahnya masih ada nggak yang beranggapan, terutama orang tuanya, beranggapan bahwa udah perempuan mah di dapur aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Masih seperti itu nggak? Masih. Ada yang masih? Ada yang masih? Berarti masih mengkotak-kotakan karena laki-laki harus mempunyai bidang yang lebih luas ya, sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Tapi sebenarnya perempuan mau tidak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi? Apakah perempuan hanya sampai SMA saja? Hanya mengurus rumah tangga saja? Kalau laki-laki mengurus rumah tangga boleh tidak? Boleh ya. Gimana laki-laki ini? Laki-laki diam nih. Gimana laki? Boleh ya, karena itu adalah kewajiban bersama, bukan berdasarkan gender tertentu. Nah, berikutnya untuk memahami lebih atau pemahaman kembali tentang apa itu SMA, SMK, dan MA. Mau yang ini atau mau yang langsung ke strategi aja? Langsung ke strategi aja ya. Karena yang tadi SMA, MA sama SMK udah paham ya. Tanya ibu, tanya lagi. Bedanya SMA sama SMK apa? Kejuruannya apa lagi? SMA lebih ke ilmunya, kemudian ke perguruan tinggi. Kalau MA ya lebih banyak ke dalam keagamaan. Jadi kalau misalkan minatnya apa sih yang harus kalian lakukan untuk misalnya menentukan kalian mau memilih SMA yang mana, kalian mau memilih SMK yang mana, silahkan kalian pahami nih. Menentukan strategi dalam menentukan pilihan. Yang pertama, understanding itu memahami apa bakat dan minat, kemudian pilihannya sesuai dengan keinginan, kemudian pertimbangkan juga faktor biaya, kemudian peluang atau prospek kedepannya kalian mendapatkan pekerjaan atau sekolah. Juga kemudian advice, minta saran dari orang tua atau guru, dan confident, kalian percayanya di daerah yang mana, kalau misalkan SMA, SMK, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, karena waktu juga kita akan melakukan penutup. Silahkan kalian, ada kertas sticky note di diri kalian. Silahkan tuliskan apa yang kita pelajari hari ini, dan apa yang akan kalian lakukan silahkan tempel di papan refleksiku hari ini. Apa yang kalian pelajari tentang kegiatan kita hari ini, silahkan dituliskan apa mempelajari tentang apa, kemudian apa yang akan dilakukan. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan ditulis. Ya, satu orang satu. Semua orang. Dia tuh gimana tulis semua? Semua orang satu. Apa yang kalian pelajari hari ini?
Apa yang telah kalian pelajari? Yang kalian tangkap, nggak usah dilipat, langsung ditempel ke sana ya. Apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian lakukan? Tulis. Yang udah silakan simpan di depan. Tidak usah dikasih nama ya. Gak usah dikasih nama. Kalau mau kasih nama boleh, nggak kasih nama juga nggak apa-apa. Boleh langsung tempel aja. Yuk, langsung tempel di refleksi gua hari ini. Nggak usah pakai nama. Ya, silakan ditempel. Sudah, tinggal berapa orang lagi? Yuk, sambil menunggu kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Refleksiku hari ini adalah pada hari ini aku belajar tentang lebih jelas tentang SMA, SMK, dan MA. Kedepannya aku akan memilih sekolah lanjutan. Bismillah, semancip. Membuat kita tahu apa itu SMA, SMK, MA, dan MAK. Boleh. Oke. Mengetahui pengertian, mengetahui ke jenjang berikutnya. Oke, mengetahui perbedaannya. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Terima kasih ya untuk perhatian anak-anak dari awal sampai kita akhir pertemuan. Pertemuan berikutnya silakan kalian boleh datang ke ruang BK atau berkunjung ke ruang BK untuk berkonsultasi mengenai aku mau memilih apa sih. Boleh datang langsung. Kemudian minggu berikutnya kita akan membahas tentang sekolah lanjutan yang lebih spesifik. Misalnya kalian mau masuk ke SMK 10, di SMK 10 itu ada jurusan apa aja, SMK 6, SMK 7 dan lain sebagainya. Silakan kalian persiapkan dari rumah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.